Ada pepatah yang bilang, kadang yang memberimu jawaban itu bukan manusia, tetapi waktu dan keadaan. Nah, hari ini teman-teman, itu semua sudah kurasakan. Jadi sebelum berangkat ke Jepang ini, aku selalu takut bertanya-tanya sama diriku sendiri. Gimana nanti kalau aku ke Jepang? Siapa yang buat nasiku? Gimana nanti aku makan? Bagaimana nanti aku hidup di sana? Kayak mana caranya masak? Aku takut semua itu teman-teman. Jadi aku bertanya-tanya dalam diriku, bagaimana caranya aku jauh dari keluarga? Nah, tapi karena keadaan dan waktu yang buat, akhirnya semuanya aku lalui. Sampai di Jepang ini, kita harus berhemat. Aku harus berhemat, jadi semuanya aku pikir gimana caranya supaya hemat. Jadi aku buka TikTok, aku lihat internet, YouTube cara masak. Jadi karena keadaan yang buat kita harus belajar. Jadi karena keadaan aku sini harus bekerja, harus menabung, harus berhemat. Jadi keadaannya begini, aku harus belajar masak. Karena kalau di sini kita beli makanan dari luar itu harganya sangat mahal teman-teman. Jadi berapapun gaji kita, kalau kita makan di luar atau beli bento itu pasti boros. Jadi mau nggak mau kita harus belajar masak. Terutama aku harus belajar masak walaupun gimana rasanya harus ku nikmati sendiri. Karena nggak ada yang bisa disuruh masak. Nggak ada yang bisa makan kalau nggak dimasak. Kalau kita boros, nggak ada gunanya kita jauh-jauh pergi ke negara orang ini teman-teman. Jadi di sini ceritanya aku lagi masak yang namanya oyakodon. Itu saya lihat di TikTok. Bahan-bahannya gampang, itu hanya bawang bombay, terus itu kecap, saus, itu aja aku buat teman-teman. Karena itu yang aku punya. Dan itu juga aku bawa dari Indonesia. Karena aku di Jepang ini masih baru 2 bulan teman-teman. Nah ini aku rebus ayamnya. Nih lihat lagi nih kondisinya. Aku masukkan ayam, bawang bombay. Baru aku aduk-aduk supaya masak dia teman-teman. Nah jadi memang harus kayak gitulah aku jalani. Jauh dari keluarga, jauh dari anak, jauh dari istri. Supaya bisa bertahan di Jepang ini. Jadi makanan ini yang ku masak ini termasuk yang paling simpel yang kulihat teman-teman. Selain telur ceplok dan telur dadar, ini juga saya rasa gampang. Karena di sini ayam cukup murah. Saya beli ayam 2 kilo itu harganya sekitar 120 ribuan. Itu sudah ayamnya diambil itunya apa namanya? Di fillet. Di fillet atau apa sih? Soalnya pas aku beli ayamnya itu tulang-tulangnya udah nggak ada lagi. Nah tadi aku masukkan itu kecap sama saus yang ku satukan, ku kocok biar dia menyatu, baru ku masukkan ke ayamnya. Ini ayamnya ku aduk-aduk dan kulihat sudah mulai lembut rasanya. Jadi karena kurang pedas, aku tambah lagi sausnya teman-teman. Nah di sini tadi telur yang ku aduk pertama tadi video tadi, ku masukkan, terus ku tunggu sampai kurang lebih 30 menit. Nah baru lanjutlah makan. Memang aku jarang makan sayur teman-teman. Karena aku males juga makan sayur. Kurang suka juga makan sayur teman-teman. Jadi dengan gini aja aku bisa habis sampai 2 piring nasi teman-teman. Jadi memang harus semuanya dinikmati dan disyukuri. Jadi semuanya harus dipelajari. Jadi yang memberikan kita jawaban bagaimana nanti di sana itu keadaan. Keadaan yang memaksa kita untuk belajar, keadaan yang memberi jawaban kepada kita untuk terus berjuang teman-teman. Nah, di sini aku udah selesai makan. Terima kasih, sekian dulu videonya. Silakan di-subscribe. Thank you.